Melakukan persetubuhan itu setelah sudah tidak bernyawa. Awalnya, kasus ini nampak seperti pembunuhan biasa. Berita penemuan mayat perempuan di semak-semak kebun bambu di daerah Kalimulya, Cilodong, Jawa Barat hari Kamis lalu tak begitu menyita perhatian publik. Hanya penemuan mayat seperti banyak kasus yang hampir terjadi setiap hari di negeri ini. Mayat itu ditemukan sudah membusuk. Diperkirakan sudah lebih dari 4 hari tewas. Saya pulang dari warung, saya melihat paha kaki. Saya kira guling apa boneka, tapi kok banyak lalat terus bau. Tapi saya nggak sempat deketin, saya pulang sekitar jam 10. Saya sama tetangga baru balik lagi ngeliat, dan ternyata emang benar mayat. Dari kondisinya, memang sudah ada dugaan mayat itu korban pembunuhan. Tak sulit bagi polisi mengungkap identitas mayat itu. Ciri-cirinya cocok dengan Anita Ambarwati, siswi kelas 1 sebuah sekolah menengah kejuruan di Cilodong, Jawa Barat, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa hari sebelumnya. Anita hilang sejak hari Minggu, dan mayatnya baru ditemukan 4 hari kemudian. Hanya selang 2 hari sejak mayat Anita berhasil diidentifikasi, polisi langsung membekuk 2 pelakunya. Sepertinya polisi hanya butuh teori sederhana untuk dapat secepat itu meringkus pelaku. Sang pembunuh masih orang dekat korban, orang yang berada di lingkungan sehari-harinya. Ya, salah satu pelaku ternyata adalah tukang ojek langganan korban yang sehari-hari mengantar Anita ke sekolah. Tapi bukan itu berita mengejutkannya. Bukan latar belakang asmara, bukan pula soal materi. Pelaku menghabisi nyawa Anita untuk tumbal ilmu hitam. Berdua, mereka merencanakan siasat jahat, mencari perawan untuk dijadikan tumbal sebagai syarat ilmu yang mereka sedang dalami bisa menghilang. Pelaksanaan pembunuhan ini sudah direncanakan sejak hari Kamis sebelumnya, tanggal 13 Maret, di mana terjalin komunikasi antara korban dengan tersangka, dengan salah satu tersangka melalui grup dan SMS untuk bertemu pada hari Minggu pagi jam 4, sekitar jam 4. Kemudian korban datang ke TKP di Kalimulya Cilodong sebelah pos salah satu ormas, dan kemudian korban bertemu dengan tersangka, dan oleh tersangka yang satunya atas nama FJ, korban disekap dan dicekek sehingga meninggal dunia. Kedua pelaku berkeyakinan batu akik ini bisa mewujudkan keinginan mereka agar bisa menghilang. Syaratnya, batu akik ini harus dioleskan cairan dari kemaluan perawan. Sadisnya, mereka kemudian membunuh Anita. Setelah tewas, digagahi mayatnya. Dia melakukan persetubuhan itu setelah sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Unik unsur banget. Kenapa? Unik unsur mistis. Ya, mistis. Ini memang sangat ini sekali ya, karena dia melakukan ini karena pengaruh oleh batu, di mana batu itu setelah mendapat atau kena air mani perawan itu bisa menghilang, bisa kebal dan macam-macam. Dan sudah pasti
niat mereka jahat. Mungkin mereka berpikir dengan menghilang bisa dengan mudah mencuri atau mencabuli seseorang. Di zaman serba digital kini, ternyata masih ada saja orang-orang macam begini. Demikian laporan tim Liputan Topik.